kadang-kadang kan kita itu mendidik anak dari SD, SMP ingin prestasi, ingin jadi juara, pengen juara. Akhirnya menimbulkan rasa egoisme, merasa superior. Padahal dunia kerja tidak membutuhkan orang yang superior, tapi dunia kerja membutuhkan orang yang bisa bekerja sama. Nah, oleh karena itu di Stikes ini diajarkan selalu melakukan pemecahan masalah secara bersama-sama. Makanya harus kuliah dulu di Stikes ya Pak. Iya. Biar nanti kita belajar komunikasi. Iya. Punya 1 atau 2 staf yang sefrekuensi itu biasa. Tapi gimana kalau kita memimpin puluhan orang yang dengan karakter bertolak belakang? Nah, ada yang baru gerak kalau ada uangnya. Ada yang haus pembuktian diri. Bahkan ada yang dikasih tahu berkali-kali tapi tetap enggak mau. Nah, hari ini kita bakal bedah nih rahasianya langsung dari kacamata birokrat Ulung. Selamat datang Bapak di podcast Stikes Me bersama saya. Bersama saya Hana, berjumpa lagi dan di sebelah saya ini sudah ada hadir Bapak Dr. Haji Hanafi Zain. Ya, Bapak ini top manajemen banget nih di Kota Sukabumi dan sudah familiar banget ya Pak ya. Nah, tapi sebelumnya mungkin kita tanya-tanya dulu dong, kepoin dulu ini Bapak nih dulu sekolahnya apa gitu ya, jadi biar nanti kita bisa adopsi nih. Bapak, halo Pak. Halo. Siang Pak. Ya, selamat siang. Ya. Gimana nih Pak? Ya. Bapak sampai udah di top manajemen seperti ini. Nah, dulu kan Bapak pasti sekolah dulu dong Pak. Ya. Nah, kira-kira Pak ceritain dong Pak, kita kepo nih Pak. Iya. Iya, saya setelah lulus SMA masuk perguruan tinggi di Unpad ya, ambil S1. Program studinya ilmu pemerintahan. Kemudian setelah bekerja di Pemda masih punya keinginan terus belajar. Mantap. Ya, akhirnya saya mengambil program S2 di IPB, Institut Pertanian Bogor. Ya. Dari Unpad ke IPB, keren. Ya. Terus masih pengen belajar lagi, saya pengen belajar lagi. Akhirnya saya ngambil S3 di UPI ya. UPI itu IKIP Bandung dulu ya. Saya ngambil S3 di situ masalah kebijakan. Dan sebenarnya kan pendidikan itu kan referensi. Betul. Referensi kita untuk mengambil satu kebijakan maupun memahami orang gitu. Apalagi kan di Stikes ini ada program admin casual luar biasa bagus sekali. Amazing ya Pak. Iya, karena nanti ini kan dipersiapkan untuk jadi manajer. Oke. Minimal dia jadi kepala seksi, kepala dinas gitu, yang berkaitan dengan bawahan dan juga berkaitan dengan masyarakat. Betul. Jadi memang harus betul-betul disiapkan dari aspek kepemimpinan, motivasi dan lain-lain lah gitu. Pengalaman banget dong Pak. Kira-kira nih Bapak yang sudah Bapak, kira-kira Bapak gimana aja nih di top manajemen apa saja yang sudah Bapak lalui? Iya, saya bekerja di Pemda itu pernah jadi camat ya, jadi kepala wilayah waktu itu di 3 tempat ya. Kemudian jadi kepala dinas, muter-muter kepala dinasnya. Itu pemimpin semua loh. Iya. Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Bapeda. Nah, terakhir saya 7 tahun jadi sekretaris daerah. Jadi kalau sekretaris daerah itu kan top manajemennya. Iya. Semua bermuara di sana. Dari semua dia harus bisa memanage semua itu sebelum baik itu mengolah kebijakan dari atas maupun memberikan informasi kepada atasan atau mengolah kebijakan dari teman-teman kiri kanan begitu.
Di situ saya banyak pengalaman menghadapi orang. Oke, dengan berbagai macam kepala. Dengan bermacam kepala, karakter, budaya dan lain-lain ya gitu. Oke nih. Nah, sobat podcast, kita kan sudah tahu nih ya sedikit ini masih sedikit ya Pak yang diceritakan. Nah Pak, kita kan di dunia kesehatan ya Pak ya. Nah kita kalau nyambung tadi top manajemen Pak, sebelum jadi top manajemen itu pasti kita harus berbagai macam menghadapi situasi ya. Nah kita juga pernah belajar yang namanya teori kebutuhan Maslow. Nah, tapi prakteknya di lapangan sebagai pemimpin, pasti Bapak nih ketemu staf yang tingkat kebutuhannya itu berbeda. Contohnya nih, misalnya ada tipe staf yang mau kerja kalau ada imbalannya aja, ya. Mungkin ini masih di level psikologikal atau safety needs ya Pak ya. Nah, kira-kira menghadapi yang begini nih Pak, itu harus gimana? Ya. Ini kan menghadapi orang itu artinya kita tidak boleh melakukan standarisasi diri kita. Betul. Artinya kita tidak boleh menganggap orang itu sama seperti kita. Nah, oleh karena itu kita harus bisa membaca juga. Membaca siapa yang kita hadapi. Siapa yang kita hadapi, kemudian bagaimana cara memberikan instruksinya. Kemudian kira-kira dia punya motivasi apa. Kemudian kemampuannya dia seperti apa. Nah, kalau berdasarkan pengalaman kemudian melihat beberapa konsep teori lah gitu ya, saya simpulkan. Artinya kalau kita berhadapan dengan staf, dengan orang lain, itu kita baca dulu orang itu. Orang itu dia termasuk kategori mampu dan mau nggak gitu. Nah, itu dia. Kalau orang ini kategorinya dia mampu dan mau, maka di dalam kita memberikan instruksi atau memberikan pekerjaan itu tidak perlu detail. Cukup saja cari tujuannya seperti apa, target waktunya apa, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Mereka udah tahu kok. Oh iya siapa gitu. Tinggal kasih kode gitu ya Pak ya? Iya udah nggak perlu detail-detail lagi. Udah kamu nanti kerjain ini ya, saya minta waktunya sekian, kira-kira mampu nggak? Kira-kira bisa nggak? Oh siap, bisa Pak. Udah gitu. Enak banget ya Pak ya? Enak kalau punya staff seperti gitu. Tapi kan nggak bisa kita memilih staff seperti itu kan. Masa kita filter siapa ya? Iya. Nggak mungkin. Kadang-kadang kan kita jadi pemimpin kan begitu dipercaya oleh pimpinan, kita harus menerima apa adanya. Nah, kemudian ada orang punya apa namanya sifat yang menurut saya adalah dia mampu tapi tidak mau. Nah, jadi secara kualitas dia oke lah bisa mengerjakan gitu. Nah, kalau kita menghadapi orang yang seperti ini, ya tadi disebutkan ada teori Maslow, teori kebutuhan dan lain-lain. Itu bisa kita padukan gitu. Contohnya gini, orang ini biasanya kalau ada kokomnya, cek orang Sunda mah ya. Kalau ada duitnya, kita lihat orang ini faktor ekonomi lebih dominan. Maka cara memberikan instruksinya, kamu bisa ngerjain ini enggak nih? Nanti kalau udah selesai tenang gitu. Tenang, ada SPJ-nya gitu kan. Nanti semangat kita tuh Pak ya. Semangat dia mau. Iya. Tadinya dia tidak mau menjadi mau. Ya, artinya tadi kan orang yang mampu tapi tidak mau. Ada lagi karakter orang yang faktor aktualisasi diri. Aktualisasi. Artinya gini, orang itu mau bekerja kalau dia merasa terangkat. Ya, terangkat contohnya. Saya menilai hanya kamu loh yang bisa ngerjain ini. The only one. Iya. The one and only. Karena kamu itu begini gitu. Wah, hebat lah pokoknya. Kamu pasti bisa lah ngerjain. Oh siapa? Wah, jadi dia dengan pujian saja, dengan diangkat derajatnya, dia mau bekerja. Nah,
Itu tadi kita lihat motifnya kan dia aktualisasi diri. Ada lagi yang orang tadi yang kadang-kadang ya hari-hari segala macam. Ada juga orang merasa rasa amannya terganggu. Nah, rasa aman terganggu itu contohnya misalkan, udah kamu kalau nggak bisa ngerjain ini ya wayah, nah kamu nanti saya pindahin ke tempat ini. Jadi ada pressure-nya dulu ya Iya, Pak ya. di Gitu, di ditekan dulu nih. ada rasa takutnya dulu Takutnya. dia gitu. Jadi rasa amannya keganggu lah Terganggu, gitu. ya. Jadi Wah, udah ini kondisi nggak aman nih, nanti nggak basah lagi gitu iya, Pak. waduh, saya Nanti bisa nggak basah saya lagi nih, bisa gitu. dipindahin nih Nanti katanya kering kan. nanti. Cuman kalau orang yang seperti ini juga kerjanya juga nggak ikhlas. Iya. Ya, nggak Balik ikhlas lagi ke aja. hati ya Pak ya. Balik lagi ke hati. Oleh karena itu dengan cara tadi, ya udah kalau kamu nggak bisa ngerjain, tapi kalau kamu bisa ngerjain dengan baik, dengan tepat waktu, nanti ada kokomnya lah. Kokom. Nah, ada itu faktor-faktor juga yang mendorong Faktor yang komunikasi. itu, Nah, ya. itu kan tadi ada 2 tipe ya. Baru ada lagi tipe orang yang tidak mampu, tapi dia mau. Oke. Ya. Gimana itu Pak? Nah, artinya dia kan orangnya itu mau bekerja gitu, tapi kemampuannya kurang. Iya. Ya, Terbatas gitu ya Pak ya. terbatas. Artinya oke. terbatas itu mungkin karena pengalaman. Maka maka kita juga harus memberikan instruksinya untuk memberi pekerjaannya harus dengan secara detail. Nanti kamu kerjainnya di sini ya. Nanti kalau udah sini kamu nanti akan ke tempat sana, nanti balik lagi seperti kata. Atau dengan cara kita ingin report dari dia menerima nggak instruksi itu kan? Oke. Nah, setelah kita memberikan instruksi, nah kira-kira paham ya gitu. Paham Pak, itu coba ulangi. Oke. Kita Ulangi. review gitu Kita ya Pak. review. Review Coba dulu. tadi Bapak ngomong apa? Oh gini. Oh ya, udah bagus kamu udah nih. Ya, oke silakan. Tapi kalau misalkan itu di dalam konsep misalkan atau dia memang kita nyuruh, tolong kamu buatin konsep surat masalah ini. Iya. Nah, nanti dikasih petunjuk konsepnya, nanti arahnya tujuannya seperti ini ya, kemudian kalimat akhirnya seperti ini. Nah, dikasih detailnya gitu. Nanti setelah dia datang lagi membawa konsep, kalaupun konsep itu salah, jangan dimarahin. Oh iya. Kita betulin. Apresiasi aja dulu gitu ya Pak. Ya, ini udah bagus loh, udah bagus. Tapi ini sebaiknya kalimatnya begini, sebaiknya begini. Kayak mahasiswa lah Pak ya, revisi gitu. Ya, Pak, revisi lah Revisinya gitu. Jadi alon-alon gitu. karena orang kan kalau misalkan kalau dianggap dia disalahkan jangan juga. Tapi udah kan kamu udah bagus loh. Cuman kita perlu sempurnakan gitu. Sebenarnya kan itu juga memperbaiki lah. Jadi kalau kita menghadapi staf kita yang seperti itu, insya Allah dia akan belajar terus. Dia akan belajar lama-lama dia jadi bisa, maka levelnya akan naik, dia jadi mampu dan mau gitu, gitu kan. Level naik dong ya. Levelnya naik. Ya. Jadi menurut saya ya kita sebagai pimpinan bukan hanya perintah-perintah saja, tapi ya kita harus lihat dulu. Nah, kemudian yang terakhir, yang paling pusing kayaknya nih Pak. Yang paling pusing paling nih. pusing ya Pak ya. Repot ya Pak. Udah tidak mampu, tidak mau. Waduh, ini mah udahlah, cari aja pekerjaan-pekerjaan yang ya udah kamu jaga kantor, apalah seperti apa gitu kan. Dipecat juga nggak bisa ya Pak. Dipecat juga nggak bisa iya. gitu kan. Jadi, nah itu juga menghadapi bawahan loh Bu. Tapi kan kita sebagai manajer juga pasti ada atasan juga kan. Iya betul. Nah ada atasan, ada teman bekerja ke samping, ke kiri, ke kanan gitu kan. Nah kalau yang paling sulit itu adalah adaptasi terhadap pimpinan. Nah kita sebagai bawahan barangkali nggak bisa. Pimpinan harus ngikutin selera kita. Iya kan? Tapi kita juga harus caranya bagaimana pimpinan juga bisa memainkan peran kita tanpa dia merasa diperintah sama kita gitu. Contohnya gini,
Ada istilahnya how manage your boss. Oke. Jadi bagaimana memanage bos Bosnya. kamu gitu. Contohnya gini, kalau ada juga bos kita tuh kadang-kadang pokoknya harus begini gitu kan. Instruksional Instruksi. gitu ya. Nah, padahal kita tahu Mm-mm. bahwa itu dari aspek dampaknya kurang bagus Oke. gitu. Kadang kita gimana bingung buat ngelurusin si bos gitu ya Pak. Iya. Nah, tapi kan kita nggak boleh Iya. nggak bisa kalau Nggak bisa kita tiba-tiba bantah gitu iya. aja kan. Mm. Contohnya ini pernah saya hadapi beberapa juga bos begitu, artinya pimpinan. Pokoknya saya harus yang begini gitu ya. Oh siap Pak gitu. Nah akhirnya bagaimana meluluhkan hatinya dia gitu Iya. kan. Kita carilah satu konsep, cari referensi yang kira-kira mementahkan keinginannya dia. Mm-mm. Pak, ide Bapak itu bagus sekali loh Pak, gitu. Ide Bapak itu bagus sekali. Saya coba menjabarkan ide Bapak itu dalam satu konsep. Yeah. Kemudian referensinya adalah ini gitu kan. Nah, kemudian kira-kira menurut Bapak gimana nih? Kan dia tertegun tuh kadang-kadang. Oh iya ya, bagus juga ya katanya. Tapi kalau bisa menerima masukan, kalau tidak bisa bagaimana Pak? Makanya caranya tadi. Berarti ya Pak ya. Tapi kalau misalkan kita tentang langsung Pak nggak bisa gini, dia pasti menolak. Iya. Tapi kalau misalkan kita cari dulu referensinya seperti apa. Seperti karakter orangnya gitu ya Pak, tipenya. Kemudian Pak dampak negatifnya, dampak positifnya ini, kemudian nanti dia tinggal menilai begitu. Karena tidak semua pimpinan juga tahu persoalannya. Kadang-kadang kan saya pengen gini. Kadang-kadang kan bisa menjadi melanggar aturan loh. Oh iya. Nah, itu kan bahaya. Saya nggak sadar ya Pak ya, karena nggak sadar. Dia ini kan tidak tahu. Oleh karena itu kita harus buat referensi. Pak ini loh dasar hukumnya. Nanti kalau misalkan kalau kita mengambil kebijakan ini risikonya seperti ini. Seperti apa? Seperti ini. Jadi artinya dia diberikan pertimbangan. Nah kalau misalkan dia tetap ngotot ya terserah. Tapi kita sudah sebagai staf sudah memberikan pertimbangan gitu. Jadi ya banyak cara lah. Jadi ini kan kadang-kadang di teori itu kita harus menjabarkan apa yang ada di teori. Betul. Di teori itu dijabarkan di dalam satu pengalaman. Oleh karena itu semacam proses seperti ini kan bagus sekali ya. Jadi mahasiswa kita nggak dicekokin pelajaran terus pelajaran gitu ya, aja terus. Ya. Luar biasa. Tapi kan kalau misalkan ada orang yang sudah berpengalaman, ada orang yang mengalami, memberikan gambarannya itu secara real gitu ya Pak ya, nyata gitu. di lapangan seperti apa. Karena kunci keberhasilan seorang pemimpin itu seperti botol. Botol itu ada muaranya. Ya muaranya kecil. Di dalamnya besar. Nah, muaranya itu disebut dengan komunikasi. Nah, komunikasi itulah yang menjadi keberhasilan seseorang itu bisa berhasil apa tidak. Kuncinya kan komunikasi itu adalah bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Betul. Untuk melakukan apa yang kita inginkan. Influencer ya Pak. Mempengaruhi. Artinya kalau dia mengerjakan sesuai dengan keinginan kita, artinya komunikasinya efektif. Teknik-teknik komunikasi nanti kalau kita kemudian ada waktu lagi, kebetulan dulu saya di S2-nya mengambil masalah komunikasi. Masalah komunikasi interpersonal. Jadi lebih banyak komunikasi antara individu dengan individu. Jadi, makanya harus kuliah dulu di Stikes ya Pak. Iya. Biar nanti kita belajar komunikasi. Iya, karena nanti inti semua itu di komunikasi. Iya betul. Walaupun kita makanya sekarang, apalagi sekarang di era teknologi banyak sekali
apa namanya teknologi yang memberikan informasi kepada kita. Oke. Gitu. Luas banget ya Pak Luas ya. banget, Gampang tapi banget sekarang. tapi tidak semua informasi itu baik. Iya. Ada yang menyesatkan. Oh, betul. Ada yang menyesatkan. Harus Contohnya gini. pinter-pinter ya Pak ya. Iya. Kita terima WA dari WA-nya itu dari bos kita. Ya, atau kenalan kita. Ngasih undangan gitu kan melalui WA, melalui itu. Ternyata bukan dia yang ngirim undangan. Begitu kita langsung klik, ternyata nanti data Penipu, kita iya. nipu kan seperti itu. Jadi oke. semua harus kita bisa, ya harus bijak lah. Bijak menggunakan media ya. media. Baik, luar biasa ya. Semua daging semua loh Pak ini isinya. Ya, Nah Pak ya, hubungannya dengan adik-adik kita nih ya Pak ya, nanti calon mahasiswa atau calon lulusan stikes terutama ya Pak ya. Lulusan stikes yang memang nanti bakal lulus dari kita gitu ya, langsung kerja di rumah sakit, puskesmas, klinik dan lain sebagainya, itu dihadapkan dengan pada kerja tim. Nah, gimana sih pesan Bapak nih buat mereka agar bisa beradaptasi dengan semua karakter yang tadi sudah Bapak ceritakan? Ya. Jadi kadang-kadang kan kita itu mendidik anak dari SD, SMP ingin prestasi, ingin jadi juara, pengen juara. Akhirnya menimbulkan rasa egoisme, merasa superior. Padahal dunia kerja tidak membutuhkan orang yang superior. Tapi dunia kerja membutuhkan orang yang bisa bekerja sama, teamwork. Nah, oleh karena itu di Stikes ini diajarkan selalu melakukan pekerjaan pemecahan masalah secara bersama-sama. Jadi tim dibentuk aja. Kita kadang-kadang kita dibikin problem solving ini. Oke. Kamu si A, si B, C, kamu kerjain secara bersama gitu. Nah, contohnya misalkan gini. Kita bisa lihat aja lah kalau kita contohnya ya masang tenda peleton yang besar gitu. Sebelum kita kasih instruksi ada 10 orang suruh, kamu kerjain. Nah, mereka masing-masing mengambil peran. Ada yang main tunjuk-tunjuk aja, ada yang macul-macul aja segala, tapi pekerjaannya nggak selesai. Kenapa? Kenapa? Karena tidak dilakukan koordinasi dan kerjasama. Karena nanti egonya masing-masing. Punya tujuan masing-masing jadinya ya Pak. Saya mah yang nyepengan ibu ya. Ada yang satu tunjuk-tunjuk aja. Jadi goalsnya tuh udah beda-beda. Beda-beda lah. Keinginan udah beda-beda. Tapi kalau misalkan itu dilakukan secara diberi petunjuk, tim, kamu pegang tali sebelah sana, yang satu pegang tali sini, nanti kita tarik secara sama-sama. Kemudian nanti siapa yang masang tihangnya. Dalam waktu singkat semua bisa diselesaikan. Karena semua ikut panduan yang sama ya. Karena panduan prosedur yang sama dan dikoordinasikan. Gitu. Tapi kalau misalkan suruh masing-masing ya nggak bisa. Makanya oleh karena itu kita dididik di sini. Contoh waktu kemarin ya kenapa kok kita ada admin cash? Admin cash. Kita pengalaman loh waktu kemarin COVID. Nah, berpengalaman pada di COVID itu kita melihat ternyata Promkes itu ya teman-teman di Promkes itu bekerjanya luar biasa. Artinya gini. Begitu kita tahu ada pasien yang terkena COVID di satu RT, maka itu harus terkoneksi ke dalam sistem. Jadi CA alamatnya di segini, di sistem dipetakan. Dipetakan kemudian harus cepat apa ya? Dipetakan kemudian dilakukan lokalisasi. Siapa saja keluarganya. Siapa saja orang yang terdekat. Tracing gitu ya. Nanti yang orang yang terdekat dilakukan lagi tes untuk
tes dia terkontaminasi apa tidak. Tidak ya. Kemudian dia mau bergerak pindah, Betul. itu juga harus Iya, terdetek sudah juga. terdetek ya, harus iya, betul. Nah, jadi seorang admin cash itu waktu kemarin ya itu ternyata begitu ada wabah seperti itu harus betul-betul Sigap ya Pak ya. sigap memetakan semua yang dipetakan, harus teradministrasikan, kemudian dengan teknologi. Betul. Nah, itu juga setelah ada datanya seperti itu, ini terkoneksi lagi. Iya. Terkoneksi lagi dengan tim misalkan ada di daerah mana. Oke. Kemudian salah satu contoh juga di admin cash itu misalkan berkaitan dengan rekam medis. Betul. Ya, rekam medis itu kalau kita kebetulan kita misalkan lagi ada di Bali, kemudian kita sakit kan. Yep. Begitu kita ke rumah sakit ditanya kan, Yep. kamu sakit apa? Iya. Nah, kalau yang sakitnya bisa ngomong. Iya. Tapi kalau yang sakitnya nggak bisa ngomong gimana? Iya. Makanya diperlukan rekam medis yang bersangkutan di dalam satu database. Begitu diklik namanya dia, KTP apa namanya, nomor penduduknya dia, ini sudah terlihat. Ya. Oh, dia punya riwayat ini. Okay. Maka dokter akan melakukan diagnosa berdasarkan riwayatnya tadi. Iya. Nah, ini nanti teman-teman di admin cash ini sudah harus bisa menciptakan itu. Oke, keren banget ya Pak. Keren ya? Harus keren. Harus ini. Jadi kalau misalkan rumah sakit di Jamang Kulon. Iya, gimana koneksinya Pak kalau kita tempuh manual gitu ya? Kapan nyampainya? Gitu. Iya. Nah, ini nanti insya Allah ini menjadi jadi apa namanya target kita. Siap. Oke. Apalagi nanti kalau lulusan pengen keluar negeri ya Pak ya. Itu harus sudah siap. Kreatif banget ya. Karena gini, di luar negeri ya, di Eropa. Tadi saya meeting dengan teman-teman di Kuwait ya, yang berkaitan dengan persiapan pemberangkatan untuk alumni STIKES yang akan bekerja di Kuwait. Keren loh, alumni STIKES sudah banyak yang mau keluar negeri ya Pak, udah ada di sana juga. Tadi insya Allah dalam waktu yang dekat ada sekitar 18 yang akan berangkat ke Kuwait ya. Mantap. Di Kuwait itu kerjanya tanpa pajak. Kemudian semua difasilitasi, gajinya di atas antara 20 sampai 30 juta. Gitu. Belum nanti skill bahasa terasa ya Pak, bahasanya Arab Inggris loh. Kalau di sana hanya Inggris. Inggris ya. Inggris, tapi nanti secara otodidak nanti akan bisa berbahasa Inggris. Pasti ketemu ya. Kemudian bagusnya Kuwait, nanti kalau kita kerja 10 tahun di sana, kita nanti begitu keluar berhenti dari sana, kita dapat pensiun 10 tahun. Mantap ya. Jadi beda-beda ini sekarang. Tapi kesimpulannya, pekerjaan-pekerjaan yang di bidang kesehatan ini, terutama di negara-negara yang penduduknya sedikit. Betul. Contohnya seperti Kuwait, Jepang, penduduknya sedikit, penduduknya lebih berorientasi pekerjaan terhadap menjadi eksekutif di tempatnya atau memang di luar negeri. Kemudian banyak pekerjaan yang menjadi kebutuhan utama seperti nurse, administrasi kesehatan, administrasi rumah sakit. Itu mereka justru mengambil dari luar karena penduduk aslinya sendiri juga sudah tidak berminat di bidang itu begitu. Jadi mereka kekurangan tenaga. Kita yang harus ambil celah. Kita harus ambil celah itu. Makanya awalnya karena itu sekarang STIKES go internasional. STIKES go internasional. Keren banget. Keren banget. Ini nanti jadi lulusan STIKES ini bukan cuman jago rawat pasien gitu ya, jago komunikasi, tapi ya memang harus jago baca situasi juga sama karakter ya Pak. Malah kita siapkan loh sekarang. Begitu dia masuk menjadi terdaftar jadi mahasiswa STIKES tingkat 1, dia punya ada beberapa pilihan bahasa. Bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Inggris. Sudah jelas. Gratis, free. Luar jadi biasa. Begitu dia terdaftar jadi mahasiswa, maka dia bisa mengambil eskul. Jadi di luar akademis. Sesuai passionnya dia mau kemana gitu ya. Passionnya dia kemana? Saya senangnya pengen di Jerman. Atau mau 2,
tadi juga Dosennya ada. boleh ikut nggak Pak? Boleh gitu. Jadi misalkan tadi ada mahasiswa kita dia ambil 2. Iya. Dia ambil Inggris sama Jerman. Jerman. Jadi pagi ambil Inggris, dia sore ambil Sorry, Jerman. Dan itu tidak mengganggu kuliah. Artinya memang kita ambil waktunya adalah dari waktu hari libur atau waktu Sabtu Minggu. Oke. Gratis dan dosennya kita bayar oleh Stikes. Yang penting mah sekarang mahasiswanya niat belajar bahasa. Karena kalau go internasional ya harus bahasa dong. Nomor 1 Iya. ya Pak ya. Oke lah kalau Karena begitu. gini lah Bu. Karena gini, kalau orang sudah merasa dirinya mampu berbahasa Jerman, maka niat ke Jermannya pasti ada kan? Tinggi karena Iya kan? penasaran pengen ngobrol Penasaran kan Pak. gitu kan. Iya. Saya pengen ke Jerman. Iya. Oleh karena itu kan kemarin kan kita banyak mahasiswa kita diminta oleh Jerman, tapi harus kursus bahasa Jerman dulu 6 bulan. Oh. Kata mahasiswa saya, kan Pak saya baru lulus, mau kerja dulu, nunggu 6 bulan kan lama. Iya. Nah oleh karena itu program Stikes Programnya dari awal disiapkan mereka berbahasa asing. Mantap. Wah, Luar gitu. biasa ya. Termasuk Adminkes juga semua ikut berbahasa asing di sini. Oke. Ya. Mau apapun itu nanti lulusannya sebagai apa, bahasa itu tidak akan rugi ya Pak. Iya, Tetap enggak, kita itu enggak. udah skill. Iya. Oke. Karena itu tadi kan Adminkes itu kan tidak hanya dibutuhkan di Indonesia loh. Oh. Karena di luar negeri misalkan di UNESCO, PBB itu kan ada apa namanya, ada berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan. Kemudian di hampir semua negara lah itu membutuhkan, apalagi kalau di negara yang sudah maju ya. Contohnya saya pernah diundang sekolah sebentar di Kanada. Oh. Nah, begitu saya datang di Kanada, begitu sampai bandara sama orang yang menerima saya kampus di sana, langsung dikasih, Pak, Bapak sudah ada kartu, adalah jaminan asuransi kesehatan. Jadi kalau Bapak sakit dimanapun ada rumah sakit, tinggal masuk ke sana, Bapak sudah dilayani dengan baik. Universal health coverage. Nah, itu itu. ya, Pak. Oke. Dan itu administrasinya Siapa? Ya Adminkes lah yang mengerjakannya kan. Iya, gitu. betul. Luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Goals kita atau target kita tuh memang untuk menciptakan untuk membangun mahasiswa yang bukan cuma jago di Indonesia, jago di negaranya sendiri, tapi juga memang kita untuk berkontribusi. Ujung-ujungnya ya memang buat pembangunan kesehatan ya Pak ya, dimanapun kita berada. Oke, teman-teman sobat podcast Stikes Sukabumi, itu dia obrolan singkat kita. Padahal kita masih pengen lama-lama ya Pak ya. Oh, masih banyak nanti kita kapan-kapan ya session ngobrol lagi next ya. session ya Pak ya. Nah, kira-kira nih teman-teman sobat podcast Me, jangan lupa like and share and comment ya Pak ya. Nanti tipe staff mana sih tadi yang kira-kira tipe kamu tuh tipe staff yang mana? Terus nanti kamu kalau lulus dari Stikes mau jadi apa? Komen ya, jangan lupa. Keep leading and keep inspiring. Oke. Bye-bye. Bye-bye.